Ini sudah menjelang 2 tahun menjadi anggota DPR, tentunya banyak suka dukanya Pak Haji. Nah, apalagi sekarang ini saya lihat begitu banyak aspirasi masyarakat yang hampir tiap hari mengaspirasikan di DPR. Berarti kepercayaan masyarakat ini masih ada di DPR. Nah, Pak Haji sendiri sebagai wajah baru menanggapi hal itu seperti apa? Begini Dinda, salah satu tugas kami memang sesuai sumpah kami itu, sumpah jabatan waktu dilantik, bahwa harus menampung, menerima aspirasi rakyat kita. Bukan berarti masyarakat datang membawa aspirasi itu bahwa ada yang dia tidak senangi, ada yang dia tidak sukai dalam pemerintah. Dia hanya datang bahwa ada beberapa mungkin keluhan, permasalahan yang memang dia harus kemana. Sadar dan atau tidak Pak Ardi, bahwa memang kita yang ada di DPR itu adalah orang tua, saudara daripada masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Wajo ini. Kemana mau mengeluh kalau bukan kepada orang tuanya, kalau bukan kepada saudaranya yang memang dia percayakan duduk untuk mewakili mereka. Begitu Mas Ardi. Ya, terkait masalah aspirasi masyarakat, kembali lagi Pak Haji, ini menurut Pak Haji sendiri ini sejauh mana DPR menyikapi tentang anggaran COVID yang akhir-akhir ini juga sentral di media sosial diperbincangkan? Berbicara tentang COVID, kita memang harus secara ikhlas bahwa kalau teman-teman di DPR, saya juga ikut selama ini, mereka aktif, mereka antusias, selalu mempertanyakan, selalu mengawasi dengan baik sampai di mana penanganan pencegahan COVID ini, sampai di mana anggaran ini betul-betul apakah memang tepat sasarannya dalam penggunaannya. Dan saya rasa beberapa kali dalam rapat pun itu selalu direspon oleh juga pemerintah. Selalu ada RDP sesuai dengan mitra-mitra yang ada di DPR. Ya, sebagai anggota DPR di Komisi 3, ini yang menjadi pertanyaan yang paling ditunggu oleh pemirsa yang budiman, karena inilah yang membuat Pak Haji ini menjadi perbincangan di warung kopi. Ya. Dan inilah sosok beliau. Yang menjadi pertanyaan adalah mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Wajo ini. Menurut Pak Haji ini apakah sudah sesuai dengan RAB atau seperti apa sebenarnya? Begini dulu Mas Ardi, saya mungkin dulu sedikit singgung visi misi program Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Apa yang ada di angan-angan, cita-cita, gagasan beliau berdua itu sebenarnya apabila nanti jadi kenyataan, beliaulah jadi pemimpin yang visioner. Saya termasuk bagian daripada di Gerindra. Kalau angan-angan ini tercapai, program ini tercapai, terrealisasi, insya Allah kami juga siap mendukung beliau ke depan. Tadi disinggung infrastruktur. Dalam RPJMD yang dalam visi misi dulu itu, setelah beliau dilantik, apa yang menjadi programnya itu, masuklah ke dokumen daerah yang namanya RPJMD yang diperdakan. Sebenarnya kalau kita mau menilai belum waktunya, karena ada kurang lebih kalau tidak salah dalam undang-undangnya itu 4 tahun. Tapi tidak apa-apa, kita memberikan semangat buat beliau, solusi buat pemimpin kita. Dalam program itu yang saya baca, saya analisa, saya kaji, kurang lebih 25 program. Dalam 25 program itu ada 5 agenda utama. Pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan, pembangunan
pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan reformasi pemerintahan. Salah satu tadi yang Mas Ardi tanyakan adalah yang berhubungan dengan agenda pembangunan infrastruktur, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Itu memang ada dalam program beliau. Poin yang ada di situ kurang lebih sekitar 4-5 poin. Salah satunya adalah pertanyaan Adinda tadi, bahwa infrastruktur jalan. Ya. Ada program beliau 1000 kilometer jalan mantap. Sangat visioner kalau program ini nanti bisa tercapai. Saya termasuk yang ada di bidang pembangunan. Kenapa juga sebelumnya saya mungkin mau sampaikan ke pemirsa, dari polisi, background polisi kok ada di Komisi Pembangunan. Kebetulan S2 saya dari PPW. Apa PPW itu? Perencanaan Penataan Wilayah. Sangat berhubungan erat yang namanya infrastruktur. Disitulah saya sampai dimasukkan oleh fraksi ke situ. Berbicara tadi infrastruktur, sesuai program beliau 1000 km jalan mantap. Apa yang selama ini saya kritisi Pak Ardi, bahwa kalaupun program itu berjalan, entah itu berada dalam kewenangan pusat, entah itu jalan berada dalam kewenangan provinsi, entah itu berada dalam kewenangan kabupaten, tetapi masuk dalam satu lingkaran bahwa itulah program 1000 km, tidak ada masalah. Yang hanya kami permasalahkan tadi adalah kualitas. Nah, berbicara kualitas adalah kita kembali kepada manusianya, bahwa dalam teknis pembangunan itu, dari semua aspek pembangunan itu, ada di situ yang namanya pengawas pembangunan. Inilah yang saya mohon sebagai partai yang mengkritisi, yang memberikan solusi kepada pemerintah, supaya program ini bisa tercapai, terlaksana dan terselenggara dengan baik. Mumpung masih ada waktu, ciptakanlah sumber daya manusia di bidang infrastruktur itu pembangunan yang memang berkualitas, sesuai dengan disiplin ilmunya, supaya nanti bangunan-bangunan ini tidak ada lagi yang dipermasalahkan Pak Adi. Gitu.